Halo pecinta film, kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Man. Sebelum lanjut mohon dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan komen. Film dimulai dengan seorang reporter TV yang sedang membicarakan seorang pria yang bernama Dev, yang akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Anita. Dia merupakan anak dari seorang pengusaha kaya yang bernama Pratap Singhania. Reporter tersebut bertanya kepada Pratap Singhania, apakah benar putri Anda akan menikah dengan seorang pria yang bernama Dev? Dengan tersenyum, Tuan Singhania mengiyakan dan mengatakan kalau Dev sebentar lagi akan menjadi menantuku. Dia sekarang sedang berada di Singapura untuk menyelesaikan kesepakatan internasional. Kemudian Shin berpindah di sebuah klub. Terlihat seorang pria sedang mendekati wanita. Pria itu bernama Dev dikenal sebagai pria playboy yang suka gonta-ganti pacar dan sering menggoda wanita-wanita baru yang didekatinya. Setiap bertemu dengan pasangannya, Dev selalu merayu dengan sebuah puisi. Dengan mudahnya wanita tersebut langsung terpikat dengan puisi Dev. Kemudian mereka bernyanyi bersama. Di sisi lain, ada seorang wanita bernama Priya. Priya telah memenangkan kontes budaya Asia di Singapura dan mendapat tiket gratis menaiki kapal pesiar yang akan membawanya liburan dari Singapura ke Mumbai. Priya sudah bertunangan dengan seorang pria yang bernama Raj. Mereka akan menikah setelah Priya pulang dari liburannya itu. Dev dan temannya juga akan berlibur ke Mumbai dengan menaiki kapal pesiar yang mewah sama seperti Priya. Karena ketampanan yang dimiliki Dev, tiba-tiba dia digoda oleh wanita yang tidak dikenalnya. Wanita itu mengajaknya makan dan minum bersama, tapi Dev menolaknya. Di sisi lain, pria yang sudah berada di kapal dia masuk ke dalam kamarnya karena cuaca panas. Kemudian Dev juga masuk ke dalam kamar tersebut karena dia merasa kalau itu kamar miliknya. Sambil membaca majalah di atas ranjang, Dev melihat selendang pria sambil menciumnya. Tidak lama kemudian pria keluar dari kamar mandi, tanpa ia sadari kalau Dev ada di kamar itu. Pria sangat terkejut melihat Dev yang sedang melihatnya. Dia sangat marah lalu mengusir Dev dari kamar itu. Karena tidak mau pergi, pria menelepon petugas untuk mengusirnya. Tidak lama kemudian, petugas datang dan memutuskan siapa yang berhak menempati kamar tersebut. Pria mengatakan kalau itu kamar miliknya. Begitu juga dengan Dev. Akhirnya petugas tersebut meminta tiket mereka dan memutuskan kalau kamar itu adalah milik Dev dan menyuruh pria keluar dari sana. Karena merasa bersalah, pria meminta maaf kepada Dev. Keesokan paginya, Dev masih saja merayu pria dengan puisinya itu. Bahkan dia merayu pria dengan sebuah lagu. Atas kejadian itu benar-benar membuat pria malu di depan semua orang. Pria terus-terusan memaki dan memarahi Dev dengan penuh emosi. Karena merasa bersalah, akhirnya Dev menemui pria dan meminta maaf padanya sambil membawa gaun untuk pria. Karena sebelumnya baju pria kotor itu karena Dev, awalnya pria tidak mau berbicara dengan Dev apalagi memaafkannya. Tapi Dev mengatakan jika pria mau menerima gaun itu, dia berjanji tidak akan mengganggunya lagi. Dan akhirnya pria mau menerima gaun itu. Setelah kejadian itu, mereka akhirnya berteman dan malam harinya Dev menemui pria di kamarnya sambil membawa bunga. Dan tidak lupa dia kembali merayu pria dengan puisinya. Di sana, dia melihat foto pria dengan tunangannya dan Dev mengatakan kalau mereka sama sekali tidak cocok. Atas perkataan itu sedikit membuat pria kesal. Dev kemudian mengajak pria selingkuh, tapi pria tidak mau dan mengatakan kalau dia akan setia dengan tunangannya. Keesokan harinya mereka bertemu kembali di sana. Dev meminta pria untuk menceritakan tentang dirinya. Pria mengatakan waktu dia berumur 2 tahun, orang tuanya sudah meninggal karena kecelakaan mobil dan dia tinggal di panti asuhan. Setelah dewasa, dia mengajarkan musik dan menari pada anak-anak. Suatu hari Raj datang ke acara amal mereka dan menawarkan untuk mendirikan akademi di Mumbai. Beberapa hari kemudian, Ras melamar pria dan pria menerimanya. Tidak lama kemudian seseorang datang dan langsung memfoto mereka. Pria tidak nyaman dengan hal itu. Dia meminta Dev untuk menghapus foto mereka itu. Dev mengambil kamera itu dan langsung membuangnya. Tentu saja membuat pemilik kamera itu marah dan mengatakan kalau dia akan menyebarkan tentang kedekatan Dev dengan wanita lain. Pria marah dan memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Dev. Setelah itu dia pergi. Tidak berhasil mendapatkan pria Dev kemudian mencari wanita lain yang bernama Kamini. Dev lalu merayu wanita yang baru ia temui dengan puisi andalannya. Pria yang sedang melihat kedekatan Dev dengan Kamini ini, tiba-tiba dia didatangi beberapa orang yang sengaja memanasinya. Mereka mengatakan kalau pria telah dicampakkan oleh Dev. Tapi pria menyangkalnya. Dia mengatakan kalau dengan Dev tidak ada hubungan apa-apa. Pria ingin membuktikan perkataannya itu. Dia menyuruh Dev turun untuk menjelaskan kepada mereka kalau mereka tidak ada hubungan apa-apa. Tapi Dev yang sedang bersama dengan Kamini, dia tidak mau turun. Setelah itu dia pergi ke restoran. Dev menemui pria. Dia ingin pria membantunya untuk mengajak Kamini bertemu dengannya besok di sebuah pulau. Awalnya pria menolak dikarenakan dia masih kesal dengan Dev. Tapi Dev memaksa pria untuk membantunya atas nama persahabatan. Dengan terpaksa pria berjanji akan membantunya. Keesokan harinya, pria menempati janjinya untuk mengajak Kamini bertemu dengan Dev di sebuah pulau dan Dev sangat senang. Dev mengucapkan terima kasih kepada pria sebelum pergi. Dev mencium pria sebagai tanda terima kasih karena telah membantunya. Tapi ciuman itu membuat pria jadi salah tingkah. Dia mulai jatuh cinta kepada Dev. Secara diam-diam pria mengikuti Dev dengan Kamini. Dia membayangkan kalau dia sedang bernyanyi dengan Dev.
Pria merasa cemburu melihat Dev dengan Kamini. Dia mencoba untuk mendekati mereka, tapi pria tidak menyadari kalau di depannya itu ada jurang. Pria terpeleset dan kejadian itu dilihat oleh Dev. Dev langsung menyelamatkan pria dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Pria menjawab, "Aku sedang mengikutimu." "Kenapa?" tanya Dev. Kembali pria mengatakan, "Aku tidak tahu kenapa aku mengikutimu." Di kapal Dev memikirkan perkataan pria, dia berpikir kalau pria mulai menyukainya. Begitu juga sebaliknya, Dev juga mulai mencintai pria. Tidak lama kemudian Kamini datang mengajak Dev ke kamarnya. Tapi Dev menolaknya, dia mengatakan kalau dia tidak mencintai Kamini. Dia menganggap Kamini hanya untuk hiburannya saja. Kamini yang mendengar itu dia marah lalu menampar Dev dan pergi. Di restoran Dev mengajak pria untuk pergi bersamanya besok ke rumah neneknya di sebuah pulau, dan pria menyetujuinya. Kemudian scene berpindah. Pria dan Dev sudah berada di rumah neneknya. Di sana Dev memperkenalkan neneknya dengan pria. Nenek mengira kalau pria adalah pacarnya Dev. Nenek Dev bercerita kepada pria tentang dirinya dan Dev. Nenek mengatakan kalau Dev pandai melukis dan orangnya gampang merasakan bosan terutama soal wanita. Tapi nenek yakin suatu saat nanti kalau Dev sudah menemukan wanita cinta sejatinya maka dia akan berubah dan akan mencintai wanita itu dengan selamanya. Sambil memijat kaki nenek, pria mengatakan kalau gelang kaki nenek sangat bagus dan pria menyukai gelang itu. Nenek mengatakan, "Kalau kamu menyukainya, suatu saat nanti aku akan memberikannya kepadamu." Pada saat mereka ngobrol, Dev melihat mereka dari luar jendela. Dan setelah itu mereka kembali ke kapal. Di kapal pria mengatakan jika Dev menikah dengan tunangannya setelah pulang nanti, jangan lupa untuk mengundangnya. Begitu juga dengan Dev yang mengatakan hal yang sama. Pria bertanya, "Kemana kalian akan berbulan madu?" dan menjawab, "Kemanapun kamu pergi." Pria mengatakan jangan lakukan itu, kalau tidak istrimu berpikir kalau kau mengikutiku. Dev mengatakan waktu di pulau kau mengikutiku. Lalu bertanya, "Kenapa kau mengikutiku pria?" Tapi pria tidak menjawabnya. Dia hanya diam saja di sini. Dev mengungkapkan isi hatinya jika dia sangat mencintai pria dan ingin menikahinya dan pria menjadi miliknya. Pria menolak karena dia sebentar lagi akan menikah dengan tunangannya. Sambil menangis, pria pergi ke kamarnya. Dev kembali menemui pria di kamarnya. Dev mengatakan kalau dia sangat mencintai pria dan pria juga mencintainya. Pria marah karena Dev mengatakan kalau dia mencintainya. Lalu pria menunjukkan foto Raj dan mengatakan kalau dia akan menikah dengan Raj 1 bulan lagi. Pria yang marah lalu mengusir Dev dari kamarnya. Tapi sebelum pergi, Dev meminta pria untuk bersumpah dan mengatakan, jika dia memang tidak mencintainya, pria tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian pria mengembalikan gaun yang diberikan Dev sebelumnya, tapi Dev menolaknya, dan meninggalkan gaun itu di atas ranjang. Sebelum pergi, Dev mengatakan, "Aku akan menunggumu besok pagi jika kau datang menggunakan gaun ini, aku akan menganggap bahwa jawabanmu adalah iya, dan jika kau tidak memakainya, maka aku tidak akan mengejarmu." Keesokan harinya semua orang sudah keluar dari kamar. Dev memperhatikan ke arah pria dan ternyata pria memakai gaun yang diberikan Dev itu. Artinya pria juga mencintainya. Di sana mereka membuat sebuah janji setelah mereka berpisah. Mereka tidak boleh bertemu selama 6 bulan dan akan bertemu kembali pada tanggal 14 Februari. Yaitu pada hari Valentine di pintu gerbang India jam 5 sore. Dan selanjutnya jika salah satu dari mereka ada yang tidak datang, maka mereka tidak boleh menyalahkan satu sama lain dan tidak boleh bertanya apa alasannya. Setelah itu mereka berpisah, kemudian scene berpindah. Teman Dev menerima telepon dari Anita yang ingin berbicara dengannya. Tapi Dev menolak dan mengatakan kalau dia tidak mencintai Anita. Dia mencintai wanita lain pada saat liburan. Di sini teman Dev tidak setuju. Dia memaksa Dev untuk menikah dengan Anita dikarenakan Anita anak orang kaya. Jika tidak menikah dengan Anita, maka mereka akan menjadi miskin dan banyak hutang. Dev tidak peduli dengan hal itu dan dia siap dengan segala resikonya. Karena kesal, Anita langsung pergi menemui Dev. Kemudian dia mengajak Dev pergi ke suatu tempat. Dev ingin menjelaskan kepada Anita. Tapi Anita tidak memberinya waktu berbicara. Ternyata Anita mengajak pergi ke rumahnya. Di sana sudah banyak orang menunggunya. Ayah Anita sangat senang dengan kedatangan Dev. Dia mengumumkan kepada semua orang kalau Dev akan menikah dengan putrinya. Sebagai hadiahnya, dia memberikan rumah itu kepada mereka. Anita ingin memberitahukan pernikahan mereka lewat TV supaya semua orang tahu kalau mereka sebentar lagi akan menikah. Pada saat mereka mewawancarai Dev. Di sisi lain, pria melihat Dev yang sedang bersama dengan Anita. Di sana Dev ditanya tentang dirinya. Sedangkan semua orang tahu kalau Dev adalah pria playboy. Dev menjawab, "Aku bertemu dengan wanita cantik yang membuat aku mengerti cinta yang sebenarnya, dan dia bisa mengubah hidupku menjadi lebih baik dan mandiri." Dev ditanya kembali apakah wanita yang kamu maksud itu Anita atau wanita lain? Dev mengatakan kalau itu adalah orang lain dan dia tidak akan pernah menikahi Anita. Mendengar jawaban Dev tentunya membuat Anita marah dan juga ayahnya bahkan mengejutkan semua orang yang ada di sana. Setelah itu Dev diusir dari sana. Pada saat ingin pergi, seorang pria datang dan bertepuk tangan untuk Dev dan itu adalah Raj tunangan pria. Raj mengatakan dia tidak menyangka kalau Dev memperjuangkan cinta sejatinya dengan wanita yang dicintainya. Demi wanita itu, dia rela mengorbankan segalanya. Dev telah membuktikan kalau cinta sejati masih ada sampai sekarang ini. Dev hanya diam saja dan setelah itu dia pergi.
Terlihat pria yang sedang mengajar anak-anak bermain musik dan bernyanyi. Setelah selesai mengajar, pria menemui Raj. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya apa yang terjadi pada saat dia liburan waktu itu, tapi Raj memotong perkataan pria dan mengatakan kalau dia bertemu dengan Dev. Mendengar itu, pria terkejut. Kemudian Raj mengatakan kalau ingin mempercepat pernikahan mereka minggu depan. Pria masih saja ingin memberitahu Raj kejadian waktu dia berlibur, tapi pembicaraan mereka tertunda. Dikarenakan salah satu dari keluarga mereka ada yang datang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Di sisi lain terlihat Dev dan Natu sudah menjadi gelandangan dikarenakan semua harta yang dimiliki Dev adalah pemberian dari ayah Anita dan semua itu sudah diambil kembali olehnya. Tidak lama kemudian Dev melihat ada lowongan pekerjaan sebagai pengecat jalan. Dia kemudian menemui orang tersebut. Dev diberi kerjaan, mengecat polisi tidur. Natu sempat keberatan karena Dev diberi pekerjaan mengecat polisi tidur. Natu tahu kalau Dev adalah seorang pelukis. Tapi Dev tidak mempermasalahkan hal itu dan langsung menerima pekerjaan tersebut. Setelah mengecat, Dev diberi uang hasil kerjaannya. Dev mengatakan kepada Natu, aku sudah mendapatkan uang dari pekerjaanku sendiri. Natu yang kelaparan, dia langsung mengambil uang Dev untuk membeli makanan. Dev yang sedang melukis, tiba-tiba Natu berkata kalau wanita yang dicintai Dev itu sangat luar biasa. Karena dia mampu merubah Dev 90% menjadi mandiri dan pendiam, sehingga Natu meminta Dev menceritakan tentang pria. Dev mengatakan kalau pria wanita yang cantik seperti warna-warna ini, dan memiliki suara emas, senyumnya seperti menerangi langit, dan Dev membayangkan tentang dirinya dan pria. Natu sangat senang melihat hasil lukisan Dev yang sangat bagus. Natu mengatakan kalau dijual berapapun harganya, orang pasti akan membelinya. Natu melihat lukisan pria yang sedang bersama dengan nenek Dev. Natu menyuruh Dev untuk cepat menyelesaikan lukisan itu, biar cepat orang dapat membelinya. Tapi Dev mengatakan kalau lukisan itu tidak dijual. Dia ingin memberi hadiah untuk pria pada saat mereka bertemu nanti. Dan hanya pria yang mengerti tentang lukisan itu. Kemudian scene berpindah. Pria yang sedang memakai gaun pengantin, dia menulis surat untuk Dev. Pria meminta maaf kepada Dev karena dia tidak bisa menepati janjinya, dan tidak bisa menemuinya pada tanggal 14 Februari nanti. Pria tidak bisa meninggalkan Raj dan melupakan kebaikannya yang telah banyak membantunya selama ini. Pria mengatakan sampai kapanpun dia tetap mencintai Dev meskipun dia sudah menikah dengan pria lain. Keesokan harinya Raj menemui pria. Di sini Raj bercerita pada saat pria liburan ke Singapura. Dia bertemu dengan wanita lain yang bernama Maya. Mereka berteman saat itu, hari demi hari mereka lewati bersama, dan akhirnya pertemanan mereka berubah menjadi cinta. Tapi Raj baru menyadari kalau dirinya sudah bertunangan dengan pria, dan langsung meninggalkan Maya pada saat itu juga. Lalu Raj bertanya kepada pria apakah keputusanku benar atau salah. Pria mengatakan kepada Raj kalau keputusan Raj salah, seharusnya dia tidak meninggalkan Maya dan menikah dengannya, karena tidak ada yang lebih penting dari orang yang kita cintai. Di sini Dev membalikan fakta. Dia mengatakan kenapa kamu tidak menikah dengan Dev, dan malah memilih menikah denganku. Ternyata surat yang ditulis pria dibaca oleh Raj karena Dev sudah pindah, dan tidak lagi tinggal di alamat sebelumnya. Cerita Raj mengatakan kalau dia mencintai Maya hanyalah rencananya saja untuk membongkar rahasia pria, karena pria meninggalkan orang yang dicintainya dan malah memilih orang lain yang tidak dicintainya hanya karena orang itu banyak membantunya. Akhirnya dengan berat hati Raj membatalkan pernikahannya dengan pria. Pria sangat senang sambil menangis, dia mengucapkan banyak terima kasih kepada Raj karena telah mendukungnya dengan Dev. Singkat cerita 6 bulan telah berlalu, dan kini tiba saatnya mereka bertemu. Masing-masing dari mereka mempersiapkan diri untuk bertemu dengan orang yang dicintai sambil bernyanyi. Mereka pergi menuju pintu gerbang India dan mereka menaiki mobil yang sudah dipersiapkan sebelumnya, yang dihiasi dengan bunga. Dev telah tiba di pintu gerbang India sambil memegang bunga yang akan diberikannya kepada pria. Di sisi lain mobil yang dinaiki pria tiba-tiba bannya pecah. Pria tidak mau menunggu, dia lebih memilih untuk berjalan kaki karena jaraknya sudah dekat, tapi nasib buruk menimpanya pada saat menyeberang jalan dia tertabrak mobil, dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dev yang sudah lama menunggu, merasa gelisah, dia khawatir dengan pria. Raj mengetahui pria kecelakaan, dia langsung ke rumah sakit dan langsung menemui dokter yang akan melakukan operasi terhadap pria. Kemudian dokter memberikan surat kepada Raj dan isi surat tersebut adalah pria mengalami kecelakaan yang sangat serius dan kakinya tidak bisa disembuhkan. Oleh karena itu, dokter memutuskan untuk mengamputasi kakinya. Dan meminta persetujuan Raj, mau tidak mau Raj menyetujuinya. Sedangkan dengan sabar Dev menunggu kedatangan pria. Bahkan dia menunggu pria sampai pagi. Dev kecewa karena sudah lama menunggu tapi pria tidak kunjung datang, dan akhirnya dia pulang dengan kekecewaan. Pria yang mengetahui dirinya mengalami kecelakaan dia ingin pergi untuk menemui Dev. Tapi dia baru menyadari kalau dia sudah tidak memiliki kaki lagi. Pria menangis karena tidak bisa menempati janjinya dengan Dev. Pria meminta kepada Raj untuk tidak memberitahu Dev kejadian yang sebenarnya. Dalam kesedihan Dev menerima kabar kalau neneknya sudah meninggal. Dev langsung pergi ke pulau tempat neneknya. Setelah sampai di sana,
Pembantu di rumah itu memberikan gelang nenek untuk diberikan kepada pria. Suatu hari Dev bertemu pria di suatu acara. Dev sangat kecewa karena menyangka kalau pria sudah menikah. Maka karena itulah pria tidak datang pada 14 Februari. Padahal, pria belum menikah dan pria tidak mau kalau Dev memiliki wanita cacat sepertinya. Beberapa hari telah berlalu, Dev mendapat telepon dari manajernya. Dia mengatakan kalau ada seorang wanita yang ingin membeli lukisannya yang berjudul Man. Dev mengatakan kalau lukisan itu tidak dijual. Tapi wanita itu sangat ingin membelinya karena dia tahu tentang lukisan itu. Dev mengira kalau wanita itu adalah pria, tapi manajernya mengatakan kalau wanita itu cacat. Dia tidak punya kaki. Karena kasihan lalu Dev meminta manajernya untuk memberikan lukisannya kepada wanita itu dengan percuma. Setelah itu, Dev memutuskan untuk pindah ke rumah neneknya dan tinggal di sana untuk selamanya. Pada saat mengambil pakaian, dia tidak sengaja menjatuhkan gelang neneknya. Dia teringat pesan terakhir neneknya untuk memberikan gelang itu kepada pria. Lalu Dev mencari alamat pria dan menemuinya. Pria sangat terkejut melihat kedatangan Dev. Pria bertanya, apa tujuan Dev datang ke rumah dan menemuinya? Dev mengatakan kalau dia ingin meminta maaf karena dia tidak menepati janjinya untuk bertemu pria di pintu gerbang pada tanggal 14 Februari waktu itu. Dev terpaksa berbohong. Dia marah dan kesal karena pria tidak datang. Waktu itu seharusnya pria meminta maaf padanya dan memberi alasan kenapa dia tidak datang waktu itu. Tapi pria mengatakan kalau salah satu dari mereka ada yang tidak datang. Yang lain tidak boleh menanyakan apa alasannya. Dan itu kesepakatan mereka dulu. Dev kemudian memberikan gelang neneknya kepada pria. Pria mengira kalau Dev akan memasangkan gelang itu di kakinya. Tapi Dev mengatakan dia tahu batasannya. Sebelum pergi Dev bertanya mengapa pria tidak mengundang di pernikahannya. Pria menjawab, nanti dia akan mengundang Dev kalau mau menikah. Dev terkejut ternyata pria belum menikah. Lalu Dev bercerita tentang beberapa hari yang lalu, ada seorang wanita datang ke tempat pameran lukisannya. Wanita itu melihat lukisan pria waktu bersama neneknya dulu. Manajernya mengatakan kalau wanita itu mengerti arti dari lukisannya dan mengatakan kalau wanita itu tidak punya uang dan tidak punya kaki. Sontak Dev ada yang ganjal di pikirannya. Setelah itu dia pergi mencari lukisannya dan ternyata wanita yang dimaksud manajernya itu adalah pria. Di sini Dev baru mengetahui kenapa pria tidak datang menemuinya pada tanggal 14 Februari waktu lalu. Akhirnya pria mengatakan yang sebenarnya, alangkah terpukulnya Dev yang selama ini berprasangka buruk pada pria, padahal prialah yang menyembunyikan penderitaannya dari Dev. Dan akhirnya Dev dan pria menikah. Pada saat pendeta meminta mereka untuk memutari api suci mereka kebingungan, dan akhirnya Dev menggendong pria sambil memutari api suci itu, film pun selesai. Dan sampai jumpa.